Ya, saya bergaul dengan waktu itu penyiar-penyiar radio. Awalnya seperti itu. Karena saya bergaul dengan penyiar-penyiar radio, otomatis secara pola pikir, pola ucap, pola tindak kebawa kelu kayak gitu loh. Jadi akhirnya terus nyong kepengen kepenak jadi penyiar radio ya ketone lho. Kerjane kun jagong truk ya kan. Kudu kayak gue dianterin apa segala macam sama penggemar. Itu kan membuat sebuah terkenal lagi kan. Jadi akhirnya saya merasa kepengen saya seperti itu, akhirnya mencoba untuk mengasah apa yang ada di diri saya untuk bisa menjadi penyiar radio. Betul sekali kata Nabi, man jalasa janasa. Barang siapa yang duduk dengan seseorang, maka akan masuk ke dalam komunitasnya gitu. Bapak siapanya Nabi ya? Kok dari tadi kok kata Nabi? Saya umatnya Nabi, pecintanya Nabi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun kamu berada, dalam sebuah kesempatan Nabi pernah bersabda, Inna min khiyari ummati kauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Jadi kata Nabi, ada sebagian dari umat-umat terbaik itu kalau tertawa lepas gitu, kayak terbahak-bahak karena sadar akan betapa luasnya rahmat Allah. Tetapi kalau wayabkuna sirran min khaufan min adzabih, kalau lagi sendiri orang ini nangis bersujud kepada Allah. Artinya di depan halayak dia memang hahihi, tapi ketika berdua dengan Allah dia khusyuk. Nah, dengan kita sudah ada tamu luar biasa, tamu istimewa, Kang Samidi Curanmor. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Harusnya saya yang salam. Saya tuan rumahnya. Sing paling gede pahalanya gue sing pertama mengucapkan salam. Jadi nyong tidak mau kehilangan. Nyong tetap harus salam di sini. Ustadznya siapa ya? Saya nikahkan dan saya kawinkan. Aduh, jangan nanti kalau nikah lagi ya mas kawinnya repot saya. Sebenarnya alat vital. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Jadi Kang Samidi, saya ini pengikut waktu itu MP3 audio ya, MP3-nya panjenengan tentang Curanmor sejak saya SMA 2006 2005 gitu mungkin. 2006 2005. Oh yes. Itu ada program namanya Curanmor. Iya betul. Pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor. Itu benar. Itu kemudian melekat sampai hari ini dan luar biasa. Sekarang orangnya sudah ada di hadapan kita semua, Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, sehat ya. Nama aslinya memang Samidi atau ada nama lengkapnya? Saya itu dari lahir dikasih nama Samidi, sekolah juga Samidi, sampai sekarang masih Samidi. Intinya nama asli memang Samidi. Tok. Tidak ada Muhammadnya, tidak ada apa segala macam. Samidi tok, 6 huruf tok, SAMIDI. Jadi Samidi gue subuh, asar, maghrib, isya, duhur, Islam. Iya. Masya Allah. Ada maknanya apa jadi baik nama Samidi. Masya Allah. Memang asli darah asli Cilacap. Saya lahir di Amben, Pak Ustadz. maksudnya posisi pertanyaannya lahir di mana ya? Lahir di Amben, lahir di Amben, tapi kotanya di Cilacap kayak gue. Asli Cilacap. Asli Cilacap. Beneran kalau asli arahnya ke Cilacap, bis asli itu. Iya. Oh iya. Jadi tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau berkenan disebut, kalau enggak apa-apa. Apa itu? Lahirnya waktu itu saya nggak begitu ingat, tapi tapi dari keterangan yang saya baca di surat kelahiran saya waktu itu tahun 1983. Oke. Iya. Kemudian Pak Samidi ini punya latar belakang keluarga sebagai apa? Orang tua guru atau sebagai apa? Kemudian kok begini? Kok kemudian bisa nyasar menjadi MC, content creator gitu? Mungkin awalnya penyiar radio nggih. Awalnya bagaimana itu? Awalnya kalau latar belakang keluarga saya berangkat dari keluarga baik-baik ya. Orang tua saya kebetulan seorang PNS, pegawai ning serabutan tuh. Jadi iya, kadang-kadang batu, kadang-kadang ngaduk, kadang-kadang segala macam lah. Nggak ada yang serius. Iya, ya mau seriusan kita kan sama-sama laki-laki. Iya, jangan seriusan kita.
Oke. Ya, latar belakang keluarga saya dari keluarga yang biasa, seorang buruh tani biasa. Cuman kemudian pada perkembangannya saya bergaul dengan waktu itu penyiar-penyiar radio. Awalnya seperti itu. Karena saya bergaul dengan penyiar-penyiar radio, otomatis secara pola pikir, pola ucap, pola tindak kebawa kelu kayak gitu loh. Dadi akhirnya terus nyong kepenak dadi penyiar radio ya ketone lho. Kerjane kun jagong truk ya kan. Dikutuk kayak gue dianterin apa segala macam sama penggemar. Itu kan membuat sebuah terkenal lagi kan. Jadi akhirnya saya merasa kepengen saya seperti itu. Akhirnya ya saya mencoba untuk mengasah apa yang ada di diri saya untuk bisa menjadi penyiar radio. Betul sekali kata Nabi, man jalasa janasa. Barang siapa yang duduk dengan seseorang, ya, maka akan masuk ke dalam komunitasnya gitu. Bapak siapanya Nabi ya? Kok dari tadi kok kata Nabi? Saya umatnya Nabi, pecintanya Nabi juga. Oke, berarti kita sama gitu. Umatnya. Jadi beliau ini ternyata teman-teman menjadi penyiar itu karena banyak berteman dengan penyiar. Betul. Maka buat teman-teman nih kepengen jadi apa, salah satu caranya adalah cari komunitas. Betul. Yang kemudian mewadahi minat dan bakat kita. Oke. Jadi penyiar radio mulai tahun berapa? Tahun 2001. 2001. Saya masih kecil banget berarti. Iya. Anda lahir tahun berapa gitu 2001 berarti ya umur Anda belum 10 tahunan lah ya. Bahkan mungkin Anda pun punya radio atau belum, saya mungkin belum. Saya sudah jadi penyiar. Itu langsung di Yes FM itu berarti? Saya ya langsung dulu namanya bukan Yes, dulu namanya Yasvi. Awal saya masuk ke situ, terus dalam perkembangannya kebutuhan agar lebih mudah diucapkan daripada Yasvi, akhirnya diganti nama Yes. Yes Radio. Yes. Dan masuk kemudian muncul program Curanmor atau gimana asal usulnya? Kemudian saya gini. Nama Yes kan justru nggak terkenal ya. Yes. Yang lebih familiar, lebih banyak didengar, lebih banyak dikenal kan malah Curanmornya gitu. Yeah. Nah, itu asal usulnya program Curanmor niku pripun? Intinya saya waktu itu kan jadi seorang tenaga awak siar di situ di Yes Radio. Lalu dalam perkembangannya saya dipasrai sama atasan saya waktu itu. Atasan apa bawahan? Itu kan kalau baju Pak. Jadi ini kita bicara tentang struktur organisasi. Saya bawahan. Ya, saya punya atasan nyuruh saya kowe siki dadi kepala penyiar, dadi penyiar kabeh kowe sing tanggung jawab kowe. Siap kon madang nyong iki. Anu komandan iki ya. Terus saya dipaksa karena waktu itu tuntutan pekerjaan ya, tuntutan perusahaan, saya harus bisa membawa radio menjadi lebih berkembang, kemudian padanya nanti diharapkan pemasaran iklan semakin bertambah. Kamu harus bikin program yang kira-kira bisa bikin pemasaran iklan tambah banyak di tempat kita. Oke, komandan maksud saya. Nah, terus saya bikin acara apa ya? Waktu itu saya melihat kondisi masyarakat kita tuh lagi butuh hiburan. Karena waktu itu ya stres, ya pokoknya ada duit segala macam, mikir yang berat-berat. Akhirnya saya masyarakat kita lagi butuh hiburan nih. Akhirnya tercetuslah ide untuk bikin Curanmor begitu. Itu tahun 2000 orang asli lah, tahun 2005. 2005. Berarti setelah 4 tahun masuk ke Yes FM ya. Betul. 4 tahun berproses diangkat menjadi kepala penyiar. Iya. Jenjang karirnya berarti luar biasa. Iya, ya. Pak. Jadi kalau seorang karirmen yang sukses itu memang harus berjenjang. Kata Nabi lagi. Nanti saya cari iya. Oke, 2001 masuk ke penyiar, 2005 mulai Curanmor. Produksi Curanmor. Itu kan sampai kemana-mana ya. Yes. Nah, kemudian muncul Curanmor itu gimana? Asal usulnya, artinya nama Curanmornya itu sendiri. Itu dari tim saya malah. Diskusi berarti ya. Itu tercetus dari tim saya. Saya bikin acara apa kira-kira namanya ya. Kemudian tim saya memunculkan ide bagaimana kalau Curanmor. Loh, Curanmor itu apa? Ya pokoknya mornya itu humor kayak gitu kan. Curanmor kan sudah akrab di telinga kan, jadi lebih mudah untuk mengingatkan, iya kan, menyebut juga. Ya kita tinggal beralih-alih dengan curan. Kira-kira curannya itu apa gitu. Mornya intinya humor kayak gitu. Akhirnya muncul akronim curahan, perasaan dan humor. Artinya apapun perasaan kita, sedang senang, gembira atau apa, kita tumpahkan dalam bentuk humor kayak gitu. Jadi luar biasa, satu produk, satu program yang
kemudian fenomenal itu ndak lahir tiba-tiba, ada prosesnya, digodok dengan tim ngoten nggih. Betul. Curahan, perasaan dan humor. Betul. Nah, kalau saya dengar kan ada beberapa suara tuh, ada suara besar, ada suara kecil. Oh ya. Itu satu orang kemudian diedit atau memang ada beberapa orang yang di versi radio nggih? Iya. Jadi ceritanya waktu itu saya mendelegasikan ke tim saya, kamu bikin curanmor. Begitu dia bikin ternyata yang muncul bukan curanmor tapi orang patia lucu. Saya simak ceritanya bagus, lucu, cuman cara menyampaikannya kurang cara menyampaikannya itu kurang begitu mengena. Jadi akhirnya saya ambil alih, wis kena nyong bae lah. Oke. Digawe sing iki, akhirnya saya contohkan. Saya menggunakan alat aplikasi di komputer, di situ bisa mengubah suara dari normal menjadi kecil banget, menjadi gede, menjadi kecil banget, bisa 3 karakter. Akhirnya saya mainkan di situ. Di editingnya ya. Iya, jadi editing suaranya. Suara yang muncul di curanmor itu suara yang sumbernya dari satu orang, satu suara, tapi ya dikemas, diedit segala macam lah biar menjadi 3 karakter begitu. Oke.